Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini, dari 3 bacaan diberikan tema perintah baru, perintah baru. Bapak Ibu Saudara, apa itu perintah baru? Apa yang dimaksud perintah baru dalam bacaan kita ini? Malesolan karena nakuang batua, nakuang Yesus, perintah baru adalah si paka bor, saling mengasihi. Bagi diri kita, kata saling mengasihi, kasih paka boro, si kamasean, apakah sesuatu yang baru untuk kita, Bapak Ibu? Apakah itu hal yang baru dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Kasih itu selalu kita dengar dalam khotbah-khotbah, dalam perenungan-perenungan, selalu dikatakan si kamasei kumi, si pagaboro kumi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan orang percaya. Dan inti dari pemberitaan firman, inti dari kekristenan adalah kasih, mengajarkan kasih. Tetapi apa yang baru dari perintah mengasihi ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita bandingkan dengan perintah-perintah sebelumnya, dalam Alkitab juga Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika orang Farisi bertanya, apa perintah yang utama? Inti dari 10 hukum Taurat, apa itu? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan khususnya pada mengasihi manusia, Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, ada hukum Yahudi yang mengatakan bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Jadi dari kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu diganti lagi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kemudian dalam perintah baru ini dikatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti Kristus mengasihi diri kita, khususnya bagi para murid ini. Nah, apa yang membedakan dari semuanya ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita merenungkan, kita mengingat-ingat, kita renungkan dalam kehidupan kita, mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Apakah itu sudah kasih yang sempurna, Bapak Ibu? Ternyata belum. Ternyata kasih, mengasihi seperti diri sendiri, mengasihi orang lain seperti diri sendiri, ternyata kasih itu tidak sempurna. Karena apa yang kita anggap baik untuk diri kita sendiri belum tentu baik bagi orang lain. Bagaimana kita mau berbicara kasih bagi para pecandu narkoba? Bagaimana mereka mau mengasihi, sedangkan mereka tidak mampu mengasihi diri mereka? Betul ya? Kalau mereka mau mengasihi diri mereka, mereka tidak akan pakai barang-barang itu. Bagaimana mau berbicara mengasihi bagi para pecandu alkohol? Tomang Irban, ada di sini yang pecandu alkohol, pecandu tua krilek. Ya. Bagaimana berbicara mengasihi bagi para pesina, bagi mereka yang pembunuh, pencuri, mereka yang suka jahat bagi orang lain, bagi mereka yang tidak menjaga kesehatan? Ya mungkin masuk bagi tomato lele. Apakah mereka menjaga kesehatan atau tidak? Bukan hanya itu juga, yang suka makan tidak tahu stop, tidak tahu berhenti kalau makan, sehingga anak asu asam urat baru mengeluh. Nah, orang-orang itu tidak tahu mengasihi diri mereka sendiri, Bapak Ibu, apalagi mau mengasihi orang lain. Nah, di dalam keluarga, terkadang kita orang tua, ayah, ibu, kakek, dan nenek selalu mengatur anak-anak kita terlalu memanjakan mereka.
bahkan kita terlalu mengekang mereka. Kita lakukan itu berdasarkan apa? Kita anggap atas dasar kasih. Tapi padahal itu menyiksa mereka, sehingga mereka dewasa nanti mereka tidak tahu, tidak bisa pada pendirian mereka, selalu diurus oleh orang lain, selalu dimanja. Mereka akan kalah dengan dunia ini karena selalu diatur oleh orang tua. Dalam keluarga, hubungan suami dan istri, kita selalu egois, menganggap diri kita benar. Kita pikir apa yang kita anggap benar itu baik bagi pasangan kita, tapi ternyata itu tidak baik, tidak membangun Bapak Ibu. Bagi anak-anak pemuda, PPGT, anak remaja, apakah itu mengasihi ketika kita melakukan hubungan seks sebelum waktunya, sebelum diberkati, sebelum cukup umur? Itu bukan kasih Bapak Ibu, itu merusak, bukan kasih. Ketika dalam masa pacaran, nakuam itu cowoknya, mana bukti kasihmu kepada saya? Mbak bukti aku mau pakaboro na. Ceweknya katakan, ini buktinya. Saya setia, saya tidak selingkuh, saya tetap dengan dirimu. Tapi cowoknya bilang, itu belum cukup. Terus apa yang kamu mau? Ya itu. Jangan sampai itu terjadi pada kita, pada adik-adik PPGT, rekan-rekan PPGT, pada anak-anak kita, dan bagi kita semua yang sudah berkeluarga. Jangan suka jajan sembarangan Bapak Ibu. Itu kasih yang merusak. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kasih dengan alam semesta, dengan lingkungan sekitar. Apakah mengasihi kalau kita buang sampah sembarangan, buang sampah di sungai, menebang pohon sembarangan? Nanti terjadi tanah longsor, terjadi banjir, baru kita mengeluh, kita bilang salahnya Tuhan, padahal salah kita sendiri Bapak Ibu. Terjadi kecelakaan, syukur kalau kita yang celaka. Orang lain yang celaka karena perbuatan kita, tentu kita tidak mau. Tapi realitanya seperti itu Bapak Ibu. Kita mengatakan jangan buang sampah sembarangan, slogan-slogan go green, selamatkan bumi, tapi itu hanya di bibir saja. Kita tidak pernah melakukannya, sehingga kita sadari Bapak Ibu, ternyata kasih yang ada pada diri kita itu tidak sempurna. Kasih menggunakan standar manusia itu tidak sempurna. Karena kasih manusia itu kasih yang egois, kasih yang hanya mementingkan diri sendiri, kasih yang berpusat hanya pada diri sendiri. Betul. Kalita bangkit itu di pemesanan ketika kita melakukan kasih bagi orang lain. Nah, kalau kita telusuri itu terjadi karena apa? Mengapa sampai sedemikian rupa? Mengapa itu terjadi? Nah, tentunya Alkitab mengatakan bahwa itu terjadi karena dosa. Dosa yang membuat kita tidak bisa lagi mengasihi secara sempurna. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan apa? Manusia, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita terpisah jauh dari Allah. Kita tidak mampu lagi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah Yesus Kristus anak Allah itu harus hadir datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dia menjadi korban pendamaian dan mati di atas kayu salib. Lalu kemudian dia bangkit. Dia bangkit. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus itu membuat setiap orang percaya telah ditebus, telah dikuduskan, dan kita semua yang telah ditebus, dikuduskan itu harus hidup dalam kasih Kristus. Nah, bagaimana itu hidup dalam kasih Kristus Bapak Ibu? Bagaimana? Tentunya dengan meneladani Kristus.
dengan menaati setiap perintah-perintahnya dan mengimaninya. Pola kehidupan inilah Bapak Ibu Saudara yang harus ada pada diri kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara adalah murid Kristus? Amin. Yang bukan murid Kristus adalah yang tidak mendengar perintah ini. Dalam bacaan kita, siapa yang tidak mendengar perintah ini Bapak Ibu? Yudas. Ketika Yudas pergi untuk merencanakan penangkapan Tuhan Yesus menyampaikan perintah ini. Dan sekarang Bapak Ibu mendengar perintah ini, maka sekarang juga Bapak Ibu adalah para murid Kristus. Tapi ketika kita tidak melakukan, kita mendengar tapi tidak melakukan, kita sama saja dengan Yudas. Tapi sekiranya tidak ada Yudas di dalam ruangan ini ya, kita adalah murid Kristus dan standar mengasihi kita adalah kasih Kristus. Bagaimana kasih Kristus Bapak Ibu? Kasih Kristus adalah kasih yang membangun, bukan yang merusak. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang menghidupkan, kasih yang memperbaiki bukan merombak, kasih yang rela berkorban, kasih yang setia, kasih yang tanpa syarat. Bahkan dia menembus batas-batas penghalang. Tidak memandang lagi bahwa dia anak siapa, tidak memandang lagi bahwa dia suku apa, dia keluarganya siapa, dia tongkonan dari mana, dia status sosialnya apa. Tidak memandang lagi itu semua Bapak Ibu. Karena kita semua sama satu dalam Kristus yang namanya tongkonan Kristus. Tongkonan Kristus. Sehingga pasti kita tahu bagaimana seharusnya kita saling mengasihi, kita saling mengampuni. Jika masih ada yang menyimpan dendam bagi orang lain, sekarang Kristus katakan, ampunilah mereka, kasihilah mereka. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika dia tahu, ya pasti dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Pasti sakit. Bagaimana ketika dia melihat Petrus yang menyangkal dia sebanyak berapa kali? 3 kali di depan orang banyak. Sakitnya bukan main, sakitnya tuh di sini ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang alami itu, orang terdekat kita mengkhianati kita, apakah kita masih mampu untuk mengampuni? Pastinya kita akan dimampukan karena kita adalah murid Kristus. Bagaimana orang tuaku yang sudah lanjut usia mengasihi seperti Kristus? Kita pun punya peran di dalamnya. Kita mengasihi, kita menjadi pendoa bagi anak cucu kita. Jangan katakan bahwa saya ini sudah tua, saya tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Tidak. Tuhan pakai kita semua untuk berperan menyatakan kasih lewat doa kita. Kalau kita baca dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi, kasih Kristus itu tidak hanya kita nikmati sendiri, khususnya bagi Petrus, bagi orang-orang Yahudi tidak hanya mereka nikmati sendiri, tetapi kasih Kristus itu harus dibagikan keluar, dinyatakan kepada orang-orang yang belum percaya. Dalam bacaan kita, yang belum percaya adalah Kornelius. Nah, sehingga Tuhan mengutus Petrus untuk pergi ke sana memberitakan Injil kepada dia, sehingga Kornelius beserta seisi rumahnya, keluarganya boleh percaya. Perlu kita pahami kalau orang Yahudi itu, mereka menganggap bahwa hanya mereka lah yang berhak untuk memperoleh keselamatan. Mereka sangat eksklusif, tertutup dalam hal keselamatan. Ya, dalam banyak hal juga Bapak Ibu. Mereka tidak boleh pergi ke rumah orang non-Yahudi. Mereka anggap orang non-Yahudi itu najis. Tetapi dalam satu penglihatan, Tuhan menyatakan penglihatan tentang makanan-makanan yang najis ya.
Pertama-tama Petrus menolak, Tuhan, saya tidak pernah makan ini karena ini najis. Tapi Tuhan katakan, apa yang dikatakan halal, halal. Apa yang dikatakan tidak haram, tidak haram. Nah, disitulah Petrus pergi datang untuk menginjili, untuk memberitakan Injil bagi Kornelius, sehingga Tuhan Yesus datang hadir untuk menyelamatkan mereka. Tuhan mau merubah pemahaman bahwa hanya mereka lah yang patut diselamatkan. Tuhan mau kasih Kristus itu kita bagikan kepada setiap orang, sehingga bagi mereka yang belum percaya bisa melihat kasih itu dan mereka mengakui bahwa ada juru selamat, ada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang kedua yang kita pelajari, selain kita mengasihi sesama kita, keluarga kita, kita pun harus mengasihi orang-orang yang belum percaya. Dan itulah yang utama, panggilan kita untuk menyatakan kasih Kristus bagi mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan memakai saya dan Bapak Ibu. Tuhan memakai kita semua. Jangan menganggap kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Perlu kita sadari Bapak Ibu, tugas pemberitaan Injil itu bukan hanya dilakukan oleh pendeta, penatua, diaken, oleh proponen, tetapi kita semua. Perlu kita ketahui, kita semua ini adalah pejabat-pejabat gereja. Jadi tanya mana tuh Pak kita setelah penatua diaken, kita semua ini pejabat gereja yang disebut jabatan am setiap orang percaya. Dan mau kemirang-mirang itu jabatan am setiap orang percaya. Jabatan am setiap orang percaya itu apa? Yang pertama itu imam. Imam ini berkaitan dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dulu dolo-dolona perjanjian lama, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan Allah itu adalah imam saja. Satu misa hari tahun. Payatotemo kita nasang, kita diberi keistimewaan untuk menghadap Tuhan, untuk menyatakan doa-doa kita kepada Tuhan dan menyatakan doa-doa kita bagi orang lain, bagi pemberitaan Injil, pemberitaan firman, bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Itu satu jabatan am setiap orang percaya. Jadi kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Lalu jabatan yang kedua adalah nabi. Itu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Kita juga diberi tugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang, kepada segala makhluk, melalui kata dan tindakan kita yang selaras dengan kasih Kristus. Lalu yang ketiga jabatan am adalah raja. Raja itu berkaitan dengan ketika kita mengurus kasih karunia atau karunia bakat kita yang terpendam yang ada pada dalam diri kita. Kita mengurus, kita memakai semuanya itu untuk pelayanan, untuk kesejahteraan, harta benda kita, apa yang kita miliki kita pergunakan itu semua untuk melayani Tuhan. Nah, kita harus ingat jabatan am ini. Kita semua ini pejabat gereja, semua, dan tentunya kita gunakan itu untuk melayani Tuhan dan dibingkai dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika kita melakukan semuanya itu. Ada tuntunan Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi sesama dan bahkan mengasihi alam semesta. Pastinya dalam perjalanan melakukan ini banyak tantangan ya. Apakah mudah mengasihi orang yang memusuhi kita? Tidak mudah. Tidak mudah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada Dia, datanglah kepada Yesus dan meminta pengampunan, meminta kemampuan supaya kita dimampukan untuk menyatakan kasih itu
kepada sesama. Kita percaya bahwa bagi kita yang setia, Tuhan punya rencana bagi kita. Terkhusus itu dinyatakan dalam pembacaan kita di Wahyu tadi. Dikatakan bahwa bagi mereka yang setia melakukan kasih Kristus, bagi mereka yang setia meneladani Kristus, melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan, mereka akan hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan, di tempat di mana tidak ada sakit penyakit, tempat di mana sukacita, di mana Allah berada di sana. Di sana kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang kita sebut apa? Surga. Itulah yang terus-menerus kita rindukan, bukan, Bapak Ibu? Itu Tuhan janjikan bagi kita yang setia, bagi kita yang terus-menerus berjerih lelah di tengah-tengah dunia ini. Dalam setiap pelayanan kita, Bapak Ibu penatua diaken, kita mungkin terus-menerus mengeluh karena pelayanan kita mungkin ditolak. Tetapi percayalah, bagi kita yang setia, Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang indah. Tapi apa yang terjadi bagi mereka yang tidak setia, para pendosa, bagi mereka yang menolak Kristus, ya, kalau kita baca sampai selesai perikop bacaan itu, kita tahu tempat mereka ada di mana. Mereka akan jauh dari hadapan Allah, dari hadirat Allah. Mereka akan hidup menderita selama-lamanya. Tempat itu kita sebut apa? Neraka. Kita kenal sebagai neraka. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu, ketika kita tetap ada menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah rindu kita semua hidup bersama-sama dengan Dia dalam sukacita dan kebahagiaan. Allah rindu hidup bersama-sama dengan kita dalam kedamaian, bersama-sama dengan semua orang, bersama-sama dengan seluruh ciptaan dalam satu persekutuan keluarga Allah. Dan itu hanya dimungkinkan sekali lagi ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita hidup menerapkan kasih Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya ketika kita semua menerapkan kasih Kristus itu, kasih itu akan membawa kita pada pengakuan bahwa betapa besar kasih Allah, betapa besar, betapa mulianya Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk berkata-kata memuji memuliakan nama Tuhan seperti pemazmur tadi dalam bacaan kita. Memuji Tuhan, memuliakan Allah, mengajak seluruh ciptaan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntut kita melakukan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin.